Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya tertarik pula untuk membahas tentang persoalan yang sebenarnya sudah banyak pula dibahas oleh para ulama, mubaligh dan asatir, tentang pagang gadai. Karena di negeri Minangkabau masalah pagang gadai ini adalah masalah yang sudah turun-temurun, termasuk di kampung saya sendiri. Kalau orang membutuhkan biaya seperti biaya untuk anaknya kuliah, biaya untuk pernikahan anaknya, uang tidak ada, tetapi dia memiliki sawah yang bisa digadaikan, atau memiliki kebun yang bisa digadaikan. Dia tidak pula menjual sawah atau kebun tersebut karena harapannya suatu saat dia akan bisa menebusnya kembali. Maka sawah itu digadaikannya kepada seseorang. Kalau dia butuh uang 20 juta, maka digadaikannya kebun atau sawahnya itu. Dan yang meminjamkan uang atau murtahin yang meminjamkan uang sejumlah yang dibutuhkan oleh orang yang akan menggadaikan kebun atau sawahnya tersebut, biasanya termotivasi kalau yang digadaikan itu tampak oleh dia itu akan menghasilkan gitu. Umpamanya ada orang yang kemudian berkata, ambil salah sawah tuh rancak sawahnya tuh mah. Dak lama 20 juta tuh balik tuh mah. Tapi kalau umpamanya sawah tersebut tidak menghasilkan, ada usaha salah. Tuh sawah tuh sawah mati tuh mah. Air itu susah ke situ. Jangan lah itu. Jadi memang ternyata dari awal ada orang yang dalam pihak murtahin yang akan meminjamkan sejumlah uang kepada rohin yang menggadaikan sawah atau kebun tersebut. Memang niat awalnya itu tampak oleh dia gitu. Nah, ini akan bisa mendatangkan hasil, akan bisa mendatangkan manfaat gitu. Maka mau dia meminjamkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh rohin tadi, umpamanya 20 juta lah. Karena tabayang dia gitu kan. Tidak lama tuh 20 juta tuh balik. Nah, selama rohin yang menggadaikan itu belum mampu mengembalikan uang 20 juta, kita ambil contoh 20 juta. Yang murtahin ini kan mengolah sawah itu terus-menerus gitu. Mengolah sawah itu terus-menerus. Berpuluh-puluh tahun. Kalau umpamanya dihitung-hitung, keuntungannya setiap panen sudah berpuluh tahun itu tidak lagi 20 juta. Boleh jadi mungkin sudah 60 juta. Coba bayangkan. Berapa keuntungan yang bisa didapatkannya dari sawah yang digadaikan oleh orang kepada dia. Padahal yang menggadaikan minjam cuma 20 juta. Tapi dia bisa mendapat keuntungan dari barang yang digadaikan tersebut berkali lipat dari uang yang dipinjamkan kepada si penggadai. Ini berarti mengambil manfaat dia nih. Dari niat awal saja sudah ingin mengambil manfaat. Kemudian
setelah manfaat itu diambil, terus menerus dia ambil. Berarti kalau kita merujuk kepada kaidah yang disepakati oleh ulama hadis, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang diambil manfaatnya itu kan disebut dengan riba. Karena yang pertama dari niat saja kan, ambillah itu sawahnya rancak tuh, ya kan? Ambillah itu kabunnya tuh rancak tuh. Memang dari awal niatnya sudah ingin mengambil manfaat deh. Saya coba bayangkan, itu kan penjajahan, ya, 20 juta yang dipinjamkan, tapi ternyata sebelum 20 juta itu kembali, dia sudah dapat 60 juta. Apalagi kalau nanti setelah orang itu bayar 20 juta, berarti sudah bisa dapat 80 juta. Betapa jahatnya orang-orang yang kemudian melakukan praktek-praktek seperti ini gitu. Mengambil manfaat dari apa yang digadaikan orang kepada dia. Maka ini bisa masuk dalam kategori yang disampaikan ulama riba. Sementara kemudian keluarga kita beri makan dari hasil riba ini. Yang namanya menggadaikan sesuatu ketika kita butuh itu dibolehkan dalam agama kita. Karena Nabi pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi beliau. Jadi boleh, menggadaikan itu boleh. Tapi jangan mengambil manfaat dari barang gadaian. Kalau seandainya ada orang menggadaikan, jangan kemudian kita berpikir adanya manfaat dari barang yang digadaikan orang. Yang penting itu apa? Kita bisa membantu seseorang keluar dari kesulitan yang dialaminya. Nah, barang gadaian itu kan untuk menjaga suatu saat ketika hutang itu tidak bisa dibayar, maka barang gadaian ini bisa menjadi solusi untuk kemudian dijual, melunasi hutangnya. Jadi niat pertama itu jangan dulu manfaat gitu, jangan manfaatnya banyak itu. Sawahnya rancak, kabunnya lawe. Nah, kok dari awal saja sudah ada niat. Hilangkan niat itu. Kemudian yang kedua, kalau memang kita kemudian sawah tadi, dia akan menghasilkan nih, sawahnya bagus, kebunnya bagus. Ya, sawah tadi bisa saja diolah. Setiap kali panen ditulis berapa keuntungan. Dikeluarkan segala sesuatunya, kemudian berapa keuntungan setiap panen. Umpamanya anggap 1 tahun itu 2 kali panen. Sekali panen itu keuntungan bersih setelah dikeluarkan segala sesuatu biaya yang dibutuhkan. Anggap 5 juta. Berarti 2 kali panen dalam setahun sudah terkumpul 10 juta. Ya, keuntungan. Anggap dapat keuntungan 5 juta, 2 kali panen 10 juta. Berarti kalau 2 tahun 4 kali panen itu sudah dapat 20 juta. Nah, kalau sawah yang diagungkan oleh rohin tadi kita kelola, kita olah, kemudian setelah 2 tahun kita hitung-hitung dapat keuntungan 20 juta, berarti kan sudah selesai. Ya kan? Sawahnya kita kembalikan kepada yang menggadaikan, kemudian uang yang kita pinjamkan 20 juta tadi lunas. Dari mana lunasnya? Dari sawah yang digadaikannya kepada kita, kemudian kita bantu untuk mengolahnya. Dari keuntungan tadi, maka dapat 2 tahun 20 juta, lunas hutang orang tersebut, kemudian sawah kita kembalikan lagi kepadanya. Ini harusnya sistem pagang gadai yang islami. Kemudian ada orang bilang, kok model itu Ustaz, siapa yang namuh menggadaian tuh? Saya yang kan namuh meminjamkan pitih ke orang, kalau tidak seperti yang ada sekarang gitu. Orang namuh meminjamkan pitih 10 juta, 20 juta, 20 ameh,
Di adonan digadaikan, dan yang digadaikan kok nampak gitu hasilnya, nampak manfaatnya. Maka namuh orang menggadaikan. Tapi kalau model itu siapa yang ke namuh meminjaman piti atau ame ke orang. Jadi memang kalau inilah alasannya, jelaslah bahwa dari awal ketika ada orang meminjam uang dengan menggadaikan sesuatu, kita meminjamkannya kepada orang tersebut bukan karena semata-mata ingin melapangkan jalan hidup seseorang, tapi karena kita ingin kita mendapatkan manfaat dari barang gadaian tersebut. Ingatlah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mengambil manfaat di dalamnya, maka itu disebut dengan riba. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bissawab.